Bayangkan kalian sedang sendirian di dalam tanah yang gelap, sempit, dan dingin banget. Gak ada HP, gak ada teman. Cuma ada amal perbuatan kita selama di dunia. Halo semuanya, balik lagi di Ngeriin Official, tempat kita bahas hal-hal yang bikin merinding tapi penuh hikmah. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat serius tapi penting buat kita semua tahu. Ternyata, ada 4 jenis kuburan yang katanya paling sering didatangi malaikat buat disiksa setiap malam. Yang pertama nih, ini sering banget kita anggap remeh, padahal bahayanya luar biasa. Yaitu kuburan orang-orang yang semasa hidupnya suka banget adu domba atau namimah. Gini nih, bayangin cuma gara-gara satu kalimat fitnah, hubungan orang lain jadi hancur berantakan. Di dalam kubur, orang kayak gini bakal ngerasain pedihnya siksaan karena lidah mereka sendiri. Malaikat bakal datang bawa cambuk api buat membalas setiap kata yang menyakiti hati orang lain. Gak ada tempat lari, gak ada waktu buat minta maaf lagi kalau sudah di sana. Penyesalan itu datangnya selalu belakangan, pas tanah sudah menutup rapat di atas kepala kita. Jadi, mulai sekarang, hati-hati banget ya sama apa yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai hobi gibah kita jadi tiket buat disiksa setiap malam di liang lahat. Serem banget kan kalau dibayangin terus-menerus? Nah, yang kedua ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya fatal banget loh. Ini soal orang yang nggak bersih saat buang air kecil atau mengabaikan najis. Mungkin kita mikir, cuma tetes doang, nggak apa-apa kali ya? Tapi tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, kalau kebanyakan siksa kubur itu asalnya dari masalah ini. Bayangin deh, cuma gara-gara males bersihin diri, kita harus nanggung beban siksaan yang luar biasa. Malaikat bakal menekan dinding kubur sampai tulang rusuk kita saling bersilangan. Bau busuk dan rasa perih bakal menghantui setiap detik di dalam sana. Hal kecil kayak gini sering kita lupakan karena terlalu sibuk sama urusan dunia yang fana. Padahal kebersihan itu sebagian dari iman, dan itu benar-benar nyata efeknya di alam barzah. Yuk, mulai sekarang lebih teliti lagi soal bersihin najis, biar nggak menyesal nanti. Lanjut ke jenis yang ketiga. Ini berkaitan sama harta yang kita dapatkan setiap hari. Yaitu kuburan para pemakan riba atau orang yang suka ambil hak orang lain secara zolim. Bayangin, harta yang kelihatannya mewah di dunia malah jadi api yang membakar kita di kubur. Setiap malam, mereka bakal berenang di sungai darah sambil dilempari batu-batu panas oleh malaikat. Rasa haus yang gak tertahankan, dan rasa sakit yang terus berulang tanpa henti. Mereka minta tolong tapi gak ada yang dengar, cuma ada suara jeritan mereka sendiri. Semua kemewahan yang dulu dibanggakan, sekarang malah jadi beban yang menghimpit dada. Gak ada gunanya lagi punya rumah miliaran, kalau tempat peristirahatan terakhirnya penuh api. Harta haram itu kayak racun. Kelihatannya manis di awal, tapi mematikan di akhir. Jadi, pastikan apa yang kita kasih makan ke keluarga itu benar-benar dari sumber yang halal ya. Dan yang terakhir, ini yang paling berat dan paling sering diperingatkan dalam agama kita. Yaitu kuburan orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya aja roboh, gimana nasib bangunan di atasnya? Di dalam kubur, malaikat bakal nanya soal amalan ini pertama kali sebelum yang lainnya. Bayangkan kegelapan yang luar biasa pekat, menghimpit tubuh orang yang lalai sholat. Ada sosok makhluk menyeramkan yang bakal menemani mereka dengan siksaan tanpa henti sampai kiamat. Gak ada lagi kesempatan buat sujud. Gak ada lagi waktu buat bertaubat minta ampun.
Cuma ada rasa sakit yang terus berulang setiap kali malaikat datang menjalankan tugasnya. Teman-teman, video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat kita semua jadi lebih mawas diri. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke orang tersayang ya. Sampai jumpa di video berikutnya.